Khabib Ja'far Al-Kaf ini melewati kuburan Cina kafir, kemudian katanya terdengar suara Cina tersebut yang kafir ini dalam kuburnya menangis, menjerit. Kemudian dengan karomahnya, Habib tersebut memerintahkan si mayit kafir ini untuk bersyahadat. Bayangkan ya, orang sudah mati di dalam kubur kafir lagi, disuruh bersyahadat. Masuk Islam kamu ya, biar kamu nggak disiksa lagi oleh malaikat mungkar nakir. Maaf, kuburan Indonesia. Kuburan non-muslim. Iki nangis dikebuki oleh apa? Malaikat. Syahadat lebok Islam. Syahadat. Dan dikebuki. Saya sudah pakai akal. Dapat berapa hari? Ada orang Chinese ini datangin rumahnya Ustadz ini, Habib ini. Kenapa? Sudah berhari-hari mbahnya dari alam kubur itu datang melalui mimpi. Oleh kepingin selamat melbu Islam. Oleh kepingin selamat melbu Islam. Ya, teko Habib iki sing di Semarang ini. Itu 2 orang datang masuk Islam, minta disyahadatkan. Besoknya keluarganya lagi, masih cucunya lagi datang masuk Islam, sampai 12 orang masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Ada saja teman-teman cerita dari para Khabib-Khabib Ba'alawi ini yang membuat para jamaahnya semakin terkagum-kagum ya, semakin melongo. Bukannya semakin berpikir bahwa cerita yang selama ini mereka dicekok ini adalah cerita-cerita bohong, bukan hanya di luar nalar teman-teman, tapi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Tapi para mukibin nggak mau tahu asal ya, yang cerita adalah junjungannya ya pasti dipercaya ya, lebih-lebih diakui sebagai cucu Nabi begitu. Ini cerita Wali Majdub teman-teman ya, berarti fix ODGJ, karena ODGJ dari kalangan Ba'alawi kan diberi nama baru ya, label baru untuk menutupi kegilaan mereka teman-teman ya, diberi nama Wali Majdub. Ini istilah-istilah yang sebenarnya nggak dikenal teman-teman dalam Islam. Jadi ini kisah Pak Khabib Ja'far Al-Kaf yang sudah meninggal dunia, yang rambutnya gondrong teman-teman, kumisnya tebal, bahkan katanya kukunya ini panjang-panjang nggak pernah dipotong. Tapi ini ada 2 versi. Versi yang pertama saya pernah mereaction teman-teman, ini agak berbeda teman-teman ya. Inilah ketidakkompaan dari para Khabib-Khabib ini. Kalau versi yang pertama teman-teman ya, Khabib Ja'far Al-Kaf ini melewati kuburan Cina kafir, kemudian katanya terdengar suara Cina tersebut yang kafir ini dalam kuburnya menangis, menjerit karena disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Kemudian dengan karomahnya, Habib tersebut memerintahkan si mayit kafir ini untuk bersyahadat. Bayangkan ya, orang sudah mati di dalam kubur kafir lagi, disuruh bersyahadat. Masuk Islam kamu ya, biar kamu nggak disiksa lagi oleh malaikat mungkar nakir. Nah, di video yang versi kedua yang akan kita reaction ini teman-teman, ini berbeda ceritanya. Hanya sekadar katanya berziarah ke makam orang kafir, padahal sebenarnya itu juga haram ya. Kemudian setelah menziarahi makam orang kafir tersebut, berdatangan keluarga dari pihak mayit Cina yang kafir tersebut teman-teman. Katanya mengaku bermimpi bahwa keluargaku yang meninggal tersebut ya dalam kondisi kafir berpesan di dalam mimpi menyuruh kami untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi karomahnya intinya seperti itulah teman-teman ya, menyuruh orang kafir masuk Islam padahal jelas-jelas kafir sudah meninggal dunia teman-teman. Berarti gampang dong zaman terdahulu Nabi Muhammad SAW untuk mensyahadatkan orang-orang yang mati dalam kondisi kafir seperti Abu Lahab, Abu Jahal, atau siapa sajalah di zaman Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, gampang kan, suruh saja anaknya Kan'an teman-teman bersyahadat ya, meskipun sudah di dalam kubur. Ini jelas pertentangan teman-teman, ini perkara akidah. Kok bisa orang sudah mati disyahadatkan? Coba sekarang kita putarkan teman-teman, ini sedikit saja dulu versi yang pertama yang pernah saya reaction dulu. Ini versinya disyahadatkan katanya di kuburannya teman, padahal sudah jelas mati dalam kondisi kafir. Coba kita simak, setelah itu nanti kita simak versi yang kedua. Dari rumah tanah masih lurus, Tugu Muda, mestinya kan lurus naik, kemudian rumah saya Karyati, naik lagi sampai kemudian Magelang, ambil Wonosobo, Purwokerto kan gitu. Begitu sampai Tugu Muda, beliau teriak, kiri. Habib jalannya lurus, wes pokoknya kiri. Aji, biasa saya ikut kiri. Kanan, arah berkota. Dari kiri Muda, arah kanan itu kan menuju ke apa? Berkota. Sampai di berkota itu, mandek, berhenti sini. Ini kuburan. Kuburan. Mandek. Ono sing nangis ya lu tuh. Ada yang nangis. Ono sing nangis apa? Ya lu tuh. Ayo bis, terus piye? Parah nih dong Ali. Pulang kita dari mobil. Kita gandeng nyabrang. Ini masuk gangnya dia sana. Ya saya ikuti. Jualan di depan.
iki sing nangis. Iki sing njaluk tulung. Ayo ditungaki. Nun sewu, maaf, kuburan non Islam. Kuburan non muslim. Iki nangis, yo. Iki nangis dikebuki oleh apa? Malaikat. Syahadat lebokno Islam. Dan ulah dikebuki. Saya sudah pakai akal. Perintahnya orang semacam ini seperti Nabi Allah Idris sama apa? Musa. Jelas teman-teman, ini saya potong videonya karena pernah saya reaction video fullnya. Yang jelas ya, yang gondrong di dalam video ini mensyahadatkan katanya, menyuruh orang kafir tersebut, ini sudah mati loh, ya, mati dalam kondisi kafir, disuruh masuk Islam, ya, masuk Islam, biar kamu tidak disiksa lagi oleh malaikat. Luar biasa teman-teman ya. Coba sekarang kita lanjutkan versi yang kedua. Di sini teman-teman agak sedikit berbeda. Kalau di sini katanya hanya menziarahi saja, ya. Kemudian setelah itu berdatangan dari pihak keluarganya yang mengaku bermimpi bahwa keluarganya tersebut, si Cina kafir yang sudah meninggal dunia tersebut, berpesan dalam mimpi agar kami masuk ke dalam Islam. Bahkan sampai katanya 12 orang yang masuk Islam teman-teman. Inilah teman-teman ya, ceritanya nggak karu-karuan. Ini cuma sekedar apa ya, cerita. Saya ini mau nggak percaya gimana? Masuk ketepaan, Rek? Ya wallahu alam kalau memang ketepaan. Cuman kalau saya yakin ini adalah doanya orang soleh, doanya wali. Maksud itu wali. Memang kadang-kadang nggak masuk akal. Saya diceritain sama, ini ceritanya di depannya Habib Ja'far masih hidup. Ini saya waktu di Semarang. Oh jenenge Habib, ini nggak bisa sudah, ini orang nggak ada syariatnya, nggak bisa wis. Nggak ada sholat syariatnya. Gak ketok, iki gak ketok sembuh. Nah. Naik mobil, ya naik mobil. Di jalan itu ada kuburan. Maaf, kuburan non Muslim, kuburan Cina. Kuburan Cina. Beliau minta berhenti mau ziarah. Ayo kon ya apa? Ya apa cara masuk salamullah ya sadar. Gimana? Assalamualaikum ya ahli diyaril qaumil mukminin. Enggak ada qaulul kafirin. Ya ustadznya ini enggak mau. Lho Beb iki kafir lho Beb, iki non muslim lho Beb. Masuk wis menengok. Satu orang itu diziarahi. Wis kuburan gede ngono. Diwaca donga, selesai. Terus berangkat lagi, wis pergi. Dapat berapa hari? Ada orang Chinese ini datangin rumahnya Ustadz ini, Habib ini. Kenapa? Sudah berhari-hari mbahnya dari alam kubur itu datang melalui mimpi. Oleh kepingin selamat melbu Islam. Oleh kepingin selamat melbu Islam, ya teko Habib niki sing di Semarang ini. Itu 2 orang datang masuk Islam, minta disyahadatkan. Besoknya keluarganya lagi, masih cucunya lagi datang masuk Islam, sampai 12 orang masuk Islam. 12. Sekarang gimana? Lek syariat agak ketemu wis. Teman tanya sama saya hukumnya ziarah orang kafir haram. Apa mending ngirim Fatihah luwih haram. Ya. Tapi mereka melakukan sesuatu yang kadang di luar. Memang orang nggak waras istilahnya, tapi dia subhanallah melakukan sesuatu yang di luar jangkauan manusia. Yes. Ya. Itu beliau waktu cerita itu di depannya Habib Ja'far ketawa-ketawa beliau. Yes, ngomongin ngono, kukunya panjang-panjang nggak dipotong. Ya. Tapi subhanallah, Allah mungkin cinta sama dia hingga dari lisannya apa yang disampaikan dikabulkan. Nah di versi yang kedua ini agak sedikit berbeda teman-teman. Kalau versi yang pertama kan langsung si wali majdub katanya menyuruhnya bersyahadat. Ya, disuruh bersyahadat padahal sudah jelas mati di dalam kubur kafir lagi. Masuk Islam kamu, bersyahadat kamu, biar tidak disiksa oleh malaikat lagi. Kalau versi yang kedua kan hanya sekadar berziarah katanya. Kemudian tidak lama setelah itu berdatangan dari pihak keluarganya yang mengaku memimpikan keluarganya yang mati kafir tersebut menyuruhnya untuk mendatangi si Habib wali majdub tersebut untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini sudah jelas ceritanya bohong teman-teman, nggak kompak lagi. Nah intinya teman-teman, kalau memang bisa seperti itu, tentu Rasulullah sudah melakukannya teman-teman. Ya, mensyahadatkan Abu Lahab, Abu Jahal, ya disuruh di kuburannya masuk Islam teman-teman. Tapi kan nggak ada kisah-kisah seperti itu. Bukankah banyak orang-orang yang menolak dakwah Rasulullah teman-teman, diajak masuk Islam nggak mau, bahkan sampai mati dalam kondisi kafir. Lah apa susahnya bagi Rasulullah? Kalau memang ada hukumnya dalam Islam, boleh mensyahadatkan orang yang sudah mati teman-teman. Tinggal Rasulullah datangi kuburan-kuburan mereka, kemudian menyuruhnya untuk bersyahadat teman-teman. Kemudian bagaimana juga dengan Nabi Nuh alaihissalam yang anaknya Kan'an mati dalam kondisi kafir. Tinggal datang ke kuburannya, kemudian wahai anakku bersyahadatlah ya agar kamu tidak disiksa lagi oleh malaikat Munkar Nakir teman-teman. Tapi semua itu nggak berlaku dari kalangan para
Khabib Sufi ini. Semua bisa terjadi, teman-teman. Semua bisa terjadi. Padahal jelas tadi kata si Khabib yang kedua ini menyebutkan, teman-teman ya, wali majdub itu sudah nggak ada syariatnya, sholat nggak pernah segala macam. Lah kok dipercaya omongannya? Ini yang aneh. Sudah jelas-jelas kamu mengakui dia nggak sholat, nggak ibadah, ya syariat nggak pernah dilakukan. Kok kamu percaya omongannya? Kok masih kamu mengatakan itu adalah bentuk karomah, ya bentuk cinta Allah Azza wa Jalla, teman-teman, kepada si ODGJ tersebut? Ini kan aneh. Di satu sisi dia mengakui nggak pernah menjalankan syariat, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah yang lain, tapi kok omongannya dipercaya. Ini ya Allah, teman-teman. Ya seperti inilah realita di negeri kita, teman-teman. Kalau boleh kita katakan ini adalah bentuk kemunduran ya cara berpikir umat Islam, teman-teman. Yang dikatakan wali oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khafun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, kata Allah Azza wa Jalla, wali-wali Allah Azza wa Jalla itu adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki rasa sedih, kekhawatiran pada diri mereka, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Yang namanya orang-orang bertakwa berarti ditimbang dengan amal soleh. Ya, amal soleh harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Lah ini jelas kamu sudah mengakui syariat dari wali majdub itu nggak ada, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Kok omongannya dipercaya? Ini loh yang aneh, teman-teman. Mau dibawa kemana umat, teman-teman, kalau ada pendakwah-pendakwah seperti ini? Ya, bukan mencerdaskan umat Islam, ya, mengajarkan dia dalil-dalil. Kok ini malah dicekoki-cekoki dengan cerita-cerita khurafat terus? Kenapa nggak cerita tentang perjalanan Abu Bakar, Umar, Utsman, teman-teman, yang jelas bisa diambil pelajaran dari mereka? Kemudian ya, bagaimana dengan kisah-kisah para ulama dari kalangan tabi'in, tabi'in, imam mazhab? Kok ini yang diceritakan adalah masalah kehebatan dari wali majdub. Ya, wali ini, karomah Habib ini, Habib Fulan. Itu pun dari kalangan mereka semua, teman-teman. Ya Allah, ini aneh bin ajaib, teman-teman. Kok bisa berkembang ya para pendakwah-pendakwah model seperti ini, yang hanya bermodalkan dongeng-dongeng khurafat, teman-teman. Ini kasihan ya, terutama orang-orang awam yang malas mau berpikir tentang agamanya, teman-teman. Ya, modal mereka hanya percaya saja. Ya, ini hancur lebur pemahaman orang seperti ini. Makanya bertanggung jawab kelak kalian, para habib, para ustadz, para kiai, ya, yang doyan ya mencekoki umat dengan cerita-cerita sampah seperti ini. Tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sudah jelas kalian tahu bahwa ini adalah cerita bohong, tapi kalian sengaja menutupi demi agar mendapatkan pujian, agar dianggap kalian ini berbeda dari para dai-dai yang lain. Maka tanggung jawab kelak di akhirat. Tidak ada sesuatu pun yang akan tertutupi ya. Tidak ada sesuatu pun yang akan hilap dari perhitungan Allah Azza wa Jalla. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan kita berharap umat Islam jangan mudah dibodoh-bodohi. Ya, dari siapapun, mau itu ustadz, ke kiai, ke ulama, habaib, lebih-lebih, teman-teman. Kalau ceramah-ceramahnya model seperti ini, hanya kalian dicekoki dengan cerita-cerita yang bohong, yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tolak. Ya, jangan datangi majelis-majelis seperti ini, nggak ada manfaatnya sama sekali. Kalian masih banyak pilihan, masih banyak ustadz yang lain, kiai yang lain, yang waras, yang ketika berceramah itu selalu menyampaikan dalil Al-Quran dan Sunnah, pendapat para ulama ini, bukan hanya bermodalkan cerita. Apalagi ini jelas cerita ODGJ, orang gila, teman-teman ya. Taib, insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.